Salsabila, Kurin, Ranita, Adinda, Riza, Zaidan, Rama, Zetam. Ini apa saja? Rido, Leva, Novan, Satria, Albino, Arya, Baik, Akang, Bunga, yang masih belum dipanggil siapa? Coba. Terus Dea. Kalian tahu nggak? What is this? Activity. What activity is that? Holiday. Oke, ini ke? Pantai English? Beach. Kalau ini? Zoo. Artinya zoo? Today we learn about the recount text. Sebelumnya Miss mau nanya, kemarin kan kita udah mempelajari tentang simple past tense ya. What is the simple past tense? Ada yang masih ingat? Masa lalu. Oke. Simple past tense itu kayak tenses yang digunakan untuk masa lampau kayak gitu ya. Sebelum itu Miss mau warming up dulu aja deh biar kalian lebih semangat. Oke? Wait ya. Yuk, stand up. Please. Asik kalian nggak asing dengan ini? Sebelum. Ayo. Kita semangat, ada semangat. 1, 2. Tangannya gerak ya. Baby shark do do do, baby shark do do, baby shark do do, mommy shark do do, mommy shark do do, mommy shark do do, mommy shark. menceritakan tentang masa lalu. In English please, ada yang bisa? Gak apa-apa, open the book. In English
Ada yang bisa recontext. Okay. Recontext, a text that retells about event or experience that happened in the past. Ada yang tahu maksudnya? Recontext itu sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau, ya. Yang disebutkan contoh kayak lebaran kalian kemarin itu juga termasuk dengan recontext. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang definition of recontext? Udah paham kan ya? Oke. Selanjutnya, structure of recontext. The first is orientation, the second is event, and the third is orientation. Orientation, pasti kalian udah asing. Yang sama dengan pengenalan. Pengenalan yang dikenalkan apa aja? Ya, pertama ada tokoh yang mengalami kejadian tersebut. Kedua ada lokasinya, pasti ada lokasinya, ya. Yang ketiga ada waktu kejadiannya, pagi, kemarin, siang, sore. Kalau yang kedua ada event. Event itu kejadiannya, rangkaian peristiwa yang dialami secara berurutan. Jadinya kayak contoh, pertama kan dikenalkan dulu nih tokohnya, ininya, semuanya dikenalkan. Dan eventnya masuk ke kejadian. Jadi kalian menceritakan semua kejadian itu masuk event. Yang ketiga orientasi, rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan cerita. Jadi contohnya dari ceritaku tadi aku gini, itu kesimpulannya itu dinamakan reorientation. Oke, udah paham? Kalian harus memperhatikan semuanya karena di sini ada quiz. Oke. Next, unsur kebahasaan. Nah, dalam recontext yang dipakai tenses yang digunakan itu menggunakan simple past. Yang dikatakan itu simple past itu simple atau tenses yang digunakan menggunakan waktu yang kejadiannya di masa lampau gitu. Dan yang kedua ada personal participant. Ada I, my family, my friend, itu termasuk personal participant. Bisa dicatat juga kalau misal butuh ininya. Ya, ingat ya, personal participant. Jadi partisipannya yang berpartisipasi dalam kejadian tersebut. Ada I, my family, my friend, atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada action verb yang digunakan dalam recontext itu menggunakan action verb. Verb yang action gitu, ya. Jadi di sini ada player. Apa artinya player? Bermain. Ya, bermain di lampau kan ya. When apa artinya when? Pergi. Oke. Yang ketiga conjunction. Nah, ini sama kayak di bahasa Indonesia ya. Conjunction itu ada and atau dan, but, tapi, apalagi after that, setelah itu, ya. Conjunction itu kayak penghubung ya, penghubung dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Gitu. Yang the number 5 ada effort of time. Tadi waktu kejadiannya last week, yesterday, or 2 weeks ago, kayak gitu ya. Oh kan last week ini kapan? Last week minggu lalu. Oke. Yesterday kemarin. 2 weeks ago 2 weeks 2 minggu yang lalu. Oke. Kalau 2 days ago baru 2 hari yang lalu. Nah, number 6 ada effort of sequence. Ada kayak gini. Biasanya kan ada first bla 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 bla. Then ini after that ternyata masuk di effort of sequence. Ya, ingat perbedaan dari conjunction sama effort of sequence. Jadi biasanya di belakang dalam itu ada kayak first, kemudian ada juga kayak second kayak gitu-gitu. Ya, itu biasanya juga masuk dalam recontext. Ingat ada
berapa? 6 dalam unsur kebiasaan. Sampai sini paham? Di sini ada contoh, sebuah contoh recount text. Judulnya apa? Apa artinya? Oke, siapa yang suka ke kebun binatang? Lihat apa di sini? Yang a trip to the zoo. Nah, di sini pertama. Yesterday, my family and I went to the zoo. Ini yang pertama ini kan ada. Yesterday tadi ini termasuk apa dalam unsur bahasa? Ya, tahu artinya kemarin. Effort of time. Oke, kalau my family? Personal participant. Ini ya, my family and I. Kemudian got ini termasuk apa? Action of verb. Oke. Udah sampai itu udah paham berarti ya? Kita lihat. Di sini ada tulisan orientation. Nah, ya. Jadi awalnya ini, yang pertama ini kan yang dikenalkan dulu kan, ada my family and I, dan ini tuh termasuk orientation, pengenalannya, ya. Jadi kan di sini tuh di awal tuh pasti ada pengenalan tokohnya, ada waktu kejadian di mana, sama tempat kejadiannya. Ini ada siapa yang termasuk, waktunya, terus tempat kejadiannya dalam orientation. Ini contoh singkat ya. Di konteks itu ada yang panjang juga kok teksnya, pastinya segitu. Nah, seperti itu sudah paham. Untuk yang orientation, second is event. Jadi rangkaian kejadian dalam zoo itu yang dinamakan eventnya. Itu yang termasuk eventnya. Ada apa aja sih di sana? Ngapain aja di sana? Ya itu termasuk event dalam pre-context. Ya. Just info ya. Untuk re-context ini beda sama naratif teks. Soalnya re-context ini kejadian personal atau kejadian yang dialami secara nyata. Kalau naratif teks itu fiksi. Contoh kayak legenda. Itu tuh juga termasuk naratif, bukan seperti itu. Ya, sampai sini paham? And the third, reorientation. When we went home, we were very tired but happy. Jadi kesimpulannya, ketika kita udah sampai rumah, kita sangat capek tapi senang. Nah, itu merupakan kesimpulannya. Udah paham? Jadi bisa membedakan kan antara orientation, event, sama reorientation. Bagaimana? Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, nih, after. Kalian kalau masih belum tahu conjunction itu kayak gimana, jadi contohnya after, setelah. Jadi kan setelah satu kalimat ada conjunction, ada kalimat lagi. Itu dinamakan conjunction, penghubung antara kalimat, ya. Di sini after artinya apa after? Setelah. Then, kemudian ini yang dinamakan effort of sequence, ya. Kayak tadi Miss bilang di awal. Nah, action verbnya ada got, ada when, ada faith, ada shall, arrive. Itu udah termasuk action verb. Jadi kayak kata kerjanya yang dalam simple past tense. Seperti itu, paham kan? Partisipannya tahu kan? Bukan? My family and I. Kalian harus tahu ya, kalau mau menulis kata kayak gini, kalian jangan I and my family ya, tapi my family and I. Jadi dibalik.
Nanti kita belajar untuk yang itu ada materinya sendiri, oke? Selanjutnya, sebelum kita masuk, Miss mau kalian baca dulu. Siapa ya? Satria, ayo dibaca. Please read the text. Yes. Yesterday, my family and I went to. Stop. Miss mau nanya. Partisipan personal partisipannya yang mana? Oke. Terus itu termasuk apa dalam structure recall text-nya? Apa? Loh. Ini loh, semuanya ini termasuk apa dalam structure recall text? Oh, oke, orientation. Selanjutnya, Miss mau Adinda. Second. Ini termasuk apa? Ini semuanya termasuk apa? Event. Event itu apa? Oh, bisa kok kesimpulan apa? Oke, rangkaian kejadiannya. Nah, Miss mau nanya nih, God ini termasuk apa dalam unsur kebahasaan? God termasuk apa? Action apa? Oke, action verb dalam simple past. Oke, Miss mau Aisyah. Kalau after ini termasuk apa? Conjunction. Conjunction itu apa? Kata penghubung, ya. Oke, third, Zaidan. Third ini termasuk structure-nya termasuk apa dalam rekonteks? Yang terakhir apa? Apa? Yuk. Loh, oh iya sudah. Ini loh, kan tadi ada orientation, event, terus kalau yang ini apa? Third. Yang terakhir kesimpulannya termasuk apa itu berarti namanya in English? Reorientation. Oke. When, Zaidan, when termasuk apa dalam unsur kebahasaan? Ayo apa? Action form. Diingat-ingat ya, kalau ada kata kerja kayak gini dalam rekonteks itu dimasukkan ke dalam action verb kayak gitu ya. Next. Benar ya?
watch the video. Oh sebelum itu Miss mau ini dulu deh. Kita main dulu aja. Please siapkan prepare one paper. Link apa? Kena DBM. Aku buka itu kok kayaknya ke Google Gini. Terus ada Google. Email apa? Email apa sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa cuy, kamu login aja, itu kan internet. Kahut log cuy. Lagi tengah kahut login. Bentar ya, wait ya. Wait ya. Wait ya. Oke. Sebelum itu tadi udah paham semuanya kan tentang recount text tadi? Paham? Ingat ya. Tadi itu yang dijelaskan masuk ke sini semua. Ini masuk ke your point, personal point. Oke? No kelompok. No group. Oke, start ya, start. Oke, siap-siap. Recount text. 3, 2, 1. What is the recount text? Wait. Nah, ini jawabannya kali. Ini tulis ya, ditulis di kertas. Loh,
Nanti langsung ya dicoret kalau ya. Lanjut. Ini sebenarnya harus pakai. Second, what the structure of written text? A, B, C, D. Ayo, 13, 12. Salah harus dicoret ya. Yang salah dicoret.
Salsabila, Kurin, Seven, Ranita, Ten, wow, Adinda, Riza, eight, Zaidan, eight, Rama, eight, Miss, ini Dinda kan? Five, Rido, Leva, Nova, Sonia, Alvino, nine, Aka, nine, Aris, oke, thank you. Please watch the video. Ya, kalian mau lihat dulu videonya. My cleaning experience at school. On a sunny Monday morning, my friends and I had to clean the classroom. Bisa nanyain ya. Every Monday, we always come early to make sure the classroom is clean before our lessons start. We got to school at about 6:30 in the morning. The first place we cleaned was the classroom floor. I took a broom and started sweeping the front part, while my friend Pete mopped the floor after I finished. In another corner, Sari cleaned the windows and desks so everything looked clean and neat. We used a broom, a cloth, and a mop that morning. After cleaning the floor and desks, we also arranged the chairs that were messy. Each child in the cleaning group had their own task, so the work was finished quickly. I felt happy working with my friends because it made the job easier and more fun. In the end, our classroom was clean and nice. The first teacher who came in said we did a great job, and we felt proud. Even though cleaning can be tiring, I was happy because we made the classroom a better place to learn. Since that cleaning day, I learned to be more responsible for keeping the classroom clean. I felt proud to help, even just by cleaning with my friends. This experience taught me that working together and keeping our classroom clean is important. Write one sentence about what you learned from the story in the video. Apa? Satu kalimat tadi yang ada dalam video itu apa yang kalian tangkap? Can you use please? Cleaning classroom. Okay. Then else? What else? Ada I was happy. Satu kalimat dalam video tadi itu menceritakan tentang apa sih, Del? Terus gimana tanggapan gurunya? Give applause to our Oke, udah paham ya? Jadi ini termasuk dalam recount text. Sekarang Miss mau bagi kalian grup for group, oke? For group. Ini buat kamu is mudah banget guys, easy banget. Gimana ya caranya? Oke, hitung dari kamu. First, one.
Lah ini kata temanmu, ayo pesan. Kamu sendirian? Ini kamu sama. Kasih lagi. jalan-jalan dong, gimana sih? Kenapa kamu itu berusaha menikmati? Ayo sama Rido sini sama ini. Sama Mbak, kamu. Ayo cepetan. Guys, Nova sama Rido di sini. Rido sama Nina. Cepat ya. Sekarang please follow me. Udah nih. Yang belum dapat siapa? Yang belum dapat? Di situ itu ada teks, ada sebuah teks, tapi acak nggak urut. Jadi di situ kalian bisa mengurutkan yang mana orientationnya, eventnya, sama reorientation. Oke? Ditulisnya guys bukan 1, 2, 3 ya. Ditulis ini. Semuanya. Oke? Kan kalian berkelompok nih. Jadi tulis aja. Oke guys. Time is yours. Mau kapan? Ini belum. Kapan kebetulan kasihan banget. Video aja cepetan. Video. Oh kalau misal nggak nyukup waktunya, tulis angka aja deh nggak apa. Tulis angka aja. Oke, jangan lupa name and class. Udah jelas? Bisa. Yang mana orientation, yang mana event. Bagaimana? Udah tak? Kan tinggal tulis Wah. angka. Oke, yang udah siapa guys? Sekali pulang.
Kamu gantungin, kamu kasih yang sedikit sedikit. Ya, oke guys, please dengarkan ya. Orientationnya yang mana? Oke, three. Ini udah lo tadi ya. Ini udah tak pasti tahu tadi. Ibunya mana? Bunda Halam. Oke. Selanjutnya event. Oke, Mbak. And the orientation. Sekarang dikumpulkan. Ini namanya ya. Oke, kita bahas dulu tadi yang tadi. Berarti kita buat kesimpulan ya. Tadi recall text itu apa? Recall text itu apa? Teks yang menceritakan tentang jadi masalah. Ada berapa strukturnya? The first Oke. Untuk unsur kebahasaannya ada berapa? Six. Contoh personal participan? Megamoli. Oke, tapi udah paham semua. Selanjutnya homework. For next meeting, please find the example of recall text and analyze it. Jadi untuk PR kalian, untuk pertemuan selanjutnya, tolong temukan contoh dari konteks dan menganalisis. Oke. Oke, sekarang yang rapi dulu. Oke, sekarang dulu yang rapi dulu. Please, sit down please. Nah, before we finishing our lesson today, we should pray hamdalah together. Sebelum itu, kita tanya dulu. Udah paham kan